Oke, jadi saya sharing lagi. Permasalahannya tadi karena nama usernya kan kita ubah jadi OKS 3. Tadi script yang saya salinkan untuk servicesnya masih pakai OKS. Jadi ini sudah start, kita coba cek statusnya. Nah, ini sudah running. Kalau kita ingin stop servicenya, sistem CTL minus user stop. Oke. Kita bisa cek statusnya sudah tidak berjalan. Jadi untuk kontainer yang web server tadi kita bisa jalankan, hentikan, sudah dikelola oleh sistem D. Gitu. Nah, keuntungannya dengan dikelola oleh sistem D tadi disampaikan bahwa ketika di reboot atau ketika Linux-nya di shutdown, dihidupin, di awal kita sudah bisa atur agar dia langsung jalan. Gitu. Nah, di sini kita review kembali. Jadi tadi kita menjalankan servisnya sebelumnya kan kita sudah mengaktifkan dulu sistem D untuk kontainer web servernya, yaitu dengan diawali dengan melakukan reload dulu konfigurasinya pakai sistem CTL minus user spasi daemon minus reload. Setelah itu baru kita mengaktifkan service kontainer web servernya, sistem CTL minus user spasi enable nama file kontainer service-nya yaitu kontainer minus web server.services. Kemudian baru kita menjalankan sistem CTL minus user spasi start kontainer minus web server. Jika tidak ada error muncul, tadi kan sempat ada error, ketahuan nanti errornya pesannya muncul, berarti ada error, kita bisa selisih, kita bisa telusuri apa yang menjadi penyebab. Jika tidak ada error, kita cek menggunakan podman spasi ps, muncul informasi bahwa kontainer web server tadi aktif. Gitu. Kalau ingin menghentikan, bisa menggunakan perintah ini, sistem CTL spasi minus user spasi stop spasi kontainer minus web server. Nah, sedangkan hasil verifikasi setelah dihentikan kita bisa cek menggunakan podman spasi ps minus a. Oke, ini saya contohkan ulang. Jadi sistem CTL pertama kita cek dulu kontainer yang berjalan tidak ada, untuk meyakinkan semuanya baik yang pernah dibuat juga tidak ada. Kita coba jalankan sistem CTL minus user, status kita cek untuk kontainer minus web server, statusnya belum aktif. Nah, kita akan jalankan menggunakan start. Kita cek statusnya, ini sudah berjalan. Ketika sudah berjalan kita bisa cek verifikasi podman ps. Nah, ini berjalan. Ketika sudah berjalan kita bisa cek isiannya. Kita akses ke web server tersebut port 8080. Selamat datang di situs Universitas Bumigora. Bisa juga menggunakan link. Kita cek, ini sudah berhasil. Nah, kemudian kita hentikan menggunakan sistem D lagi. Sistem CTL minus user kita stop. Nah, ketika stop ini berarti menghentikan kontainer dengan nama web server tadi dan menghapusnya juga kontainer yang pernah dibuat tadi. Kita bisa cek stop, kita bisa cek statusnya dulu, sudah tidak aktif. Kita podman spasi ps, proses statusnya tidak ada, podman ps minus a juga tidak ada. Nah, jadi di dalam file kontainer, kalau kita cat ya, cat kontainer ini sudah ada instruksi tadi. Ketika dihentikan itu akan menghapus juga yang rm ini tadi. Gitu. Itu maksud dari file kontainer minus web server.services. Oke, nah sekarang kita lanjut ke melakukan reboot servernya. Sebelum melakukan reboot, agar memastikan bahwa service dari user OKS 3 tadi bisa berjalan ketika server diaktifkan dan berhenti atau ketika di shutdown gitu, kita perlu mengatur menggunakan perintah login CTL enable minus linger. Kita coba langsung. Kemudian kita cek statusnya apakah option linger untuk user OKS 3 telah diatur. Berarti tinggal login CTL minus show minus user OKS 3. Nah, jika lingernya sudah yes, itu berarti ketika nanti di shutdown Linux CentOS-nya atau di reboot, yang web server tadi akan aktif. Nah, untuk itu kita akan coba buktikan, kita akan pindah sebagai user root, kita akan reboot sistem Linux-nya.
Kita reboot. Oke. Masih proses reboot. Nah, ini proses reboot. Kita tunggu beberapa saat. Nanti kita akan buktikan apakah benar kontainer web server tadi sudah diaktifkan sebagai service sehingga langsung start otomatis. Oke, sudah masuk. Ini saya coba restart sessionnya lagi, login sebagai OKS 3 lagi. Kemudian saya cek prosesnya. Nah, ini sudah aktif, ada web server. Kita coba cek CURL localhost 8080. Nah, sudah bisa terakses. Jadi otomatis aktif walaupun di reboot. Oke, itu maksudnya manage service untuk kontainer dengan sistem D. Oke, ini sudah kita demokan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir tentang pengenalan cockpit. Nah, jadi cockpit di sini merupakan antarmuka atau interface berbasis web yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memanajemen dan melakukan monitoring atau pengawasan server Linux, baik ada di lokal maupun di remote. Antarmukanya seperti ini bentuknya. Adapun fitur-fitur yang disediakan untuk bisa manajemen berbasis web menggunakan cockpit, mulai dari manajemen services, manajemen akun pengguna, misalkan buat user baru, menghapus user, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen dan pengawasan sistem service, konfigurasi interface jaringan termasuk firewall-nya. Kita bisa melakukan review sistem log dari sistem Linux yang kita miliki, manajemen virtual machine, nah kemudian generate diagnostic report, konfigurasi kernel dump atau konfigurasi SE Linux, pembaharuan Praluna super update-nya, termasuk akses terminal lewat web. Jadi ini fitur-fiturnya. Sistem operasi yang didukung untuk cockpit. Jadi jika Bapak Ibu menggunakan sistem operasi selain CentOS juga ada dukungannya. Di sini CentOS ada terlihat, ada Fedora, Red Hat Enterprise Linux, kemudian ada Debian, Ubuntu, Clear Linux, Arch Linux. Nah, di sini ada beberapa sistem operasi Linux yang didukung, sehingga cockpit bisa digunakan di sistem operasi tersebut. Untuk instalasinya, cockpit di CentOS 8 yaitu dieksekusi menggunakan perintah ini, dnf spasi install spasi -y spasi cockpit. Ketika sudah selesai instalasinya, servisnya diaktifkan secara permanen sehingga ketika di reboot Linux-nya tetap aktif services cockpitnya, yaitu dengan mengeksekusi perintah ini, systemctl spasi enable spasi cockpit.socket. Kemudian kita jalankan servisnya. Kalau ini kan mengaktifkan ketika nanti Linux-nya di reboot atau ketika start langsung aktif. Ketika selesai instalasi tidak langsung aktif, ketika sudah diaktifkan di enable ini kita harus jalankan menggunakan perintah systemctl spasi start spasi cockpit. Setelah dijalankan kita bisa cek statusnya menggunakan systemctl spasi status spasi cockpit. Nah, kita contohkan langsung. Ini saya connect lagi sebagai root. Oke. Nah, kita cek systemctl spasi status spasi cockpit. Nah, dalam keadaan inactive kita start. Oke, kita cek lagi statusnya. Kemudian kalau kita ingin ngecek apakah dia sudah permanen diaktifkan ketika booting awal, is enable cockpit. Oke. Kita akan aktifkan secara permanen. Oke, nah kalau sudah, kita cek lagi statusnya sudah berjalan ya. Kalau sudah berjalan, kita bisa akses web interface dari cockpit. Namun sebelum itu, bagi Bapak Ibu yang mengaktifkan fitur firewall, nah agar cockpitnya juga bisa diakses dashboardnya, kita perlu menambahkan aturan firewall. Perintahnya nih, jika di CentOS 8 atau di Red Hat itu bisa menggunakan firewall -cmd, -permanen, -add, -service sama dengan cockpit, baru di reload firewallnya. Nah, jika sudah dilakukan, kita bisa buka lewat browser ke alamat IP dari server CentOS-nya, yaitu https://2 IP dari CentOS-nya, kemudian nomor portnya 9090. Jadi lengkapnya
https://2.168.169.170. Nah, jika sudah pernah mengakses, akan langsung tampil halaman login dari kokpitnya. Namun bagi pertama kali mengakses, baru instalasinya selesai, terus diaktifkan servicesnya, akan muncul pesan Your connection is not private. Ini kenapa? Karena fitur HTTPS di kokpitnya itu menggunakan yang OpenSSL. Jadi tidak langsung dikenali sebagai sertifikat authority yang valid oleh browsernya. Untuk itu kita klik Advance, kemudian klik Proceed. Nah, barulah akan muncul nanti halaman login dari kokpitnya. Untuk login di kokpit kita bisa menggunakan user yang sudah kita buat di Linux. Defaultnya bisa pakai root kalau belum punya user biasa. Kalau sudah punya user seperti OKS 3 tadi juga bisa digunakan. Nah, ini kita contohkan menggunakan root. 1-8, misalkan contoh password untuk contoh demo di sini rootnya. Nah, kemudian di sini akan terlihat antarmuka dari kokpitnya. Ada fitur-fitur yang bisa di manajemen tadi, seperti memanajemen fitur jaringannya, akun pengguna, buat user, servicesnya, melihat aplikasinya, SE Linux tadi. Nah, ini fitur-fiturnya. Kemudian, agar ini untuk logout, bisa di pojok kanan atas menunya, logout, ini logout, keluar dari penggunaan kokpit. Nah, agar portman-nya bisa di manajemen lewat kokpit, kita perlu menginstalasi dukungan portman di kokpit. Nah, perintah yang digunakan ini, dnf spasi install spasi -y spasi kokpit -portman. Jika sudah terinstall, nanti kita bisa login kembali ke kokpit untuk mengecek apakah sudah ada menu portman kontainernya. Jika sudah ada, berarti sudah terinstall dan sudah diaktifkan fiturnya di kokpit. Kita coba. Nah, di sini akan muncul ada menu portman container. Nah, sudah muncul. Jika pertama kali menjalankan atau mengakses menu portman container tadi, karena baru selesai instalasi add-on portman-nya, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan keterangan portman service is not active. Nah, itu perlu diklik start portman. Setelah itu baru akan ditampilkan daftar kontainer yang berjalan dan image yang sudah ada di dalam local image. Kalau di sini kita lihat sudah ada Hello World, sudah ada CentOS. Kalau ingin menjalankan langsung dari image yang sudah ada, misalkan yang CentOS misalkan, di sini tinggal kita jalankan image-nya. Parameternya sama seperti tadi ketika lewat command line. Kemudian pengaturan portnya, volumenya kalau ingin mount volume, gitu. Atau ingin menambahkan environment variable bisa juga di sini. Yang terpenting di sini adalah image yang mau dijalankan, nama pengenal dari kontainer ketika dijalankan, kemudian perintah kalau ingin eksekusinya interaktif, masuk ke terminalnya, pengaturan memori, gitu. Kita anggap defaultnya bawahnya tinggal kita run. Nah, ketika sudah dijalankan, nanti akan muncul kontainer yang berada di bagian atas di sini, gitu. Muncul di sini. Kalau kita ingin masuk ke konsolnya, tinggal pilih konsul. Nah, di sini sudah masuk ke konsul dari CentOS-nya. Oke. Kita bisa eksekusi perintah-perintah. Nah, ini buat menjalankannya, mengakses konsul. Kemudian kalau kita ingin hentikan juga bisa dihentikan. Nah, jadi kita bisa manajemen kontainer di portman lewat kokpit. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi itu demo manajemen kokpit manajemen portman menggunakan kokpit. Demikian Bapak Ibu terkait dengan materi portman-nya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya bisa menyampaikan lewat chat, boleh disampaikan langsung, silakan. Cukup panjang materinya sampai jam 10:30, rencananya sampai jam 10 untuk materi, 30 menitnya untuk tanya jawab. Namun nggak apa-apa, silakan bisa ditanyakan di chat. Saya siapkan waktu untuk menerima pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Oke, nanti Bapak Ibu bisa menguji coba dulu. Setelah menguji coba, nanti ada kendala silakan ditanyakan, bisa lewat email, bisa lewat WA.
Silakan ditanyakan. Jadi kalau belum menguji coba mungkin belum ada bayangan seperti apa. Oke, untuk Mas Radimas, jadi ada pertanyaan dari Mas Radimas, berarti Docker dan Podman hanya perbedaan di daemon saja. Sebenarnya perbedaannya cukup banyak. Perbedaan yang pertama itu adalah dari sisi daemon ya memang. Kalau di Docker kan menggunakan daemon, sedangkan di Podman tidak. Dari sisi arsitektur, kalau di sisi Docker itu arsitekturnya client server. Kalau di Podman itu fork exec. Kemudian dari sisi image, sebenarnya image yang disediakan oleh Docker itu bisa digunakan langsung di Podman. Jadi kompatibel. Perintah Podman itu identik dengan perintah Docker CLI. Jadi kita nggak perlu belajar banyak ketika kita ingin beralih atau migrasi dari Docker ke Podman. Kemudian yang benar-benar agak jauh berbeda adalah di Podman ini adalah ada fitur rootless. Jadi bisa menjalankan kontainer dengan privilege non-user root. Jadi kalau di Docker kan pakai root. Nah gitu. Jadi itu perbedaan utama dari sisi daemon atau tidak, kemudian root atau rootless tadi. Kemudian dari sisi arsitektur, karena kalau arsitekturnya menggunakan daemon, daemonnya tadi ada permasalahan, fail misalkan, anak-anaknya child prosesnya akan terhenti, kayak kehilangan induknya, yatim piatu gitu logikanya. Nah, kalau di Podman kan karena dijalankannya dianggap sebagai proses yang berjalan, jadinya nggak masalah karena tidak menggunakan daemon tadi. Sifatnya fork exec, dianggap masing-masing kontainer itu prosesnya sendiri-sendiri gitu. Jadi itu dari sisi perbedaannya tadi. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi silakan. Dari sisi keamanan, kalau keamanan sebenarnya relatif ya. Jadi tergantung sebenarnya kontainer yang kita jalankan image-nya itu image apa. Jadi masih bisa di custom gitu. Namun kalau di Podman di sini dari sisi keamanan tadi, dari sisi daemon proses tadi, kalau yang kita lihat agak signifikan. Kalau di Docker pakai daemon, kalau di Podman tidak. Gitu. Jadi rootless. Kapan-kapan mungkin jika memang diperlukan kita bisa bahas ada kontainer tool lain yang merupakan gabungan dari Podman namanya build-a, ada Scopio juga. Nanti semoga di sesi OKS mendatang bisa ditambahkan. Bisa juga terkait dengan fitur Docker Security nanti kita atau Podman Security, semoga di mendatang bisa kita bahas lebih detail dari sisi keamanan. Jadi dari sisi keamanan di sini bergantung sebenarnya ketika bikin image di sana seperti apa image yang dibuat, kemudian proses atau komen yang berjalan di dalamnya seperti apa. Jadi banyak faktor sebenarnya untuk keamanan. Digunakan di produksi selama ini mencoba tahapan testing development. Kalau di production jujur kalau pengalaman pribadi saya belum pernah, karena Podman ini juga baru saya oprek gitu juga, jadi hanya untuk kebutuhan riset aja, untuk nyoba-nyoba gitu. Kalau untuk yang benar real di production kebetulan belum punya pengalaman. Namun untuk di produksi biasanya diintegrasikan dengan, kalau di Red Hat saya sempat baca bisa diintegrasikan dengan OpenShift. Cuman saya belum sempat nyoba, belum sampai sana. Mungkin kapan-kapan jika sudah sempat saya oprek, sehingga lebih valid saya menyampaikan dari hasil uji cobanya. Gitu. Kalau untuk production saya belum pernah nyoba. Gitu. Masih dalam tahapan testing aja, pengujian aja. Kalau merubah IP localhost dari domain, bagaimana caranya? Maksudnya bagaimana? Bisa dijelasin mungkin maksudnya. Apakah yang dimaksud itu kita punya nama domain, kemudian nama domain itu digunakan untuk mengakses kontainernya ya, gitu maksudnya ya? Jika iya, jadi kaitannya dengan fitur networking sebenarnya di Podman. Jadi di Podman itu ada fitur defaultnya menggunakan bridge modenya. Nanti bisa diatur agar menggunakan mode lainnya. Yang saya pernah coba untuk yang menggunakan domain juga, itu menggunakan MAC VLAN. Jadi bisa langsung menggunakan IP yang kita tentukan di DNS-nya, misalkan di mapping dengan nama domain apa, IP itu yang kita berikan ke kontainer gitu, sehingga bisa langsung akses. Kebetulan mode networkingnya saya atur MAC VLAN, sehingga bisa langsung masuk ke dalam kontainernya dari luar gitu. Itu yang pernah saya coba gitu. Mungkin kapan-kapan kita bisa
coba di mendatang pembahasan khusus tentang Podman networking, sehingga ada mode bridge, ada mode McPLAN. Bagaimana sebenarnya satu lagi yang membedakan antara Docker sama Podman adalah dukungan fitur POD. POD itu kan pengelompokan beberapa kontainer gitu, sehingga berbagi resource yang sama. Itu yang tidak ditemukan di Docker. Itu biasanya kita temukan di Kubernetes biasanya, konsep POD. Nah, ya intinya bisa, yaitu menggunakan McPLAN tadi, contohnya yang salah satunya, gitu, yang pernah saya gunakan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kembali. Sebenarnya ada fitur-fitur di Podman yang masih perlu ditindaklanjuti untuk dieksplorasi. Seperti tadi sempat ditanyakan tentang fitur networkingnya, kemudian tentang POD, pengelompokan kontainer, kemudian tentang mount volume juga ada beberapa pilihan. Nah, itu masih cukup banyak yang bisa dieksplorasi. Kemudian terkait dengan security tadi yang sempat ditanyakan. Nah, security-nya bisa seperti apa? Nah, itu kemudian pembuatan image dari image yang sudah ada untuk build-nya seperti apa. Jadi masih cukup luas untuk eksplorasinya. Termasuk yang fitur rootless tadi. Dari sisi networking-nya seperti apa, itu masih cukup banyak. Kebetulan karena waktunya memang terbatas, kita tidak bisa membahas semuanya. Gitu. Nanti di lain waktu kita akan coba spesifikkan ada materi khusus item-item yang tadi. Baik, silakan saya tunggu sampai 10.40. Jika tidak ada, nanti akan saya share ada kuesioner, pengisi kuesioner yang akan memperoleh sertifikat digital nanti elektronik. Gitu. Mungkin jika belum ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu coba dulu. Biasanya setelah mencoba baru nanti ketahuan sebenarnya apa yang menjadi permasalahan. Oke. Silakan. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silakan. Jika tidak, silakan nanti dicoba dulu. Kemudian kita juga belum sempat mencoba yang penerapan Dockerfile. Jadi kita dalam bentuk file kita eksekusi agar kontainernya dibuat berdasarkan Dockerfile. Itu bisa juga. Di Podman juga mendukung. Gitu. Jadi masih cukup banyak topik-topik yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tadi sempat ada error di bagian pembuatan servisnya, ternyata yang menjadi kendala karena saya menyalin dari file container minus web server service untuk user OKS yang sebelumnya saya coba, langsung saya salinkan ke OKS 3. Nah, path untuk lokasi web kontennya masih mengarah ke OKS, tidak ke OKS 3. Jadi itu yang menyebabkan kenapa tadi belum berhasil di start di awal. Nah, setelah saya sesuaikan, sudah langsung bisa dijalankan. Nah, memang defaultnya untuk versi 1.64 untuk pembuatan service tadi perlu di custom. Saya sudah sempat coba di Podman yang versi 2.1. Itu normal, tidak ada penyesuaian apapun, jadi bisa langsung jalan. Cuman memang kendalanya kalau kita menggunakan Podman 2.1 di SN08, default repositorinya bukan dari Red Hat, tapi dari Project Kubik. Ini kalau bisa dicek di situsnya Podman, saya coba tampilkan sedikit. Saya sharing dulu screen-nya. Jadi saya sempat nyoba yang versi 2.1. Nah, untuk instalasinya kalau ingin ngambil dari Kubik Project itu dapat yang versi terbaru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa akses ke bagian masuk ke situs podman.io. Ini saya tunjukkan ulang. Jadi Bapak Ibu ngakses ke podman.io dulu. Pilih di bagian Get Started, kemudian klik di bagian Installation Instruction, scroll ke bawah, instalasi di sistem apa, distribusi Linux-nya,
contohnya di sini untuk CentOS. Nah, di sini sudah ada keterangan. Defaultnya Podman itu tersedia melalui repository ekstra untuk CentOS 7 dan AppStream repo untuk CentOS 8. Namun yang disediakan di sana adalah versi yang stabil, gitu. Sangat cocok digunakan untuk lingkungan produksi. Namun kalau Bapak Ibu ingin menggunakan versi Podman yang terbaru, yaitu 2.1, itu ngambilnya dari sini, Kubik Project ini. Sehingga kita perlu custom reponya. Nah, untuk CentOS 8 ini perintah untuk mengaturnya. Kita disable dulu modul container tool-nya. Kita mesti menginstal dnf-command untuk chop R, baru di-enable, baru diarahkan ke repository Kubik, baru diinstal. Sehingga Podman yang digunakan versi 2.1. Informasinya di sini, rilis versinya yang terbaru ini, 2.1.0 gitu. Nah, di 2.1.0 ini saya udah uji coba untuk yang services tadi, pakai sistem D, tidak perlu dilakukan penyesuaian. Jadi langsung jalan, tidak error gitu. Kemarin saya nyoba ketika di 164 nggak jalan. Awalnya saya menguji coba di Red Hat 8, itu sukses, tidak ada masalah karena versi Podman-nya berbeda. Ternyata di CentOS 8 ada trouble. Nah, saya sedikit custom sehingga berhasil terbuat script untuk pengaturan servisnya sehingga bisa jalan gitu. Silakan file servisnya tadi yang seperti ditunjukkan di halaman bisa digunakan nanti oleh Bapak Ibu sehingga bisa berjalan servisnya. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini bisa sudah di custom sehingga bisa berjalan dengan baik untuk servisnya. Jadi itu sedikit sharing terkait dengan apa yang sudah sempat saya eksplorasi. Oke, demikian Bapak Ibu terkait dengan sesi pre-OKS tentang Podman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang, terima kasih. Sampai bertemu di sesi OKS selanjutnya. Nanti saya akan sharing link untuk mengisi kuesioner. Bagi yang mengisi kuesioner itu yang akan saya kirimkan sertifikat elektroniknya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.